Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas dan juga menjelaskan mengenai internet dan juga dampaknya. Yuk kita simak pembahasannya. Internet telah merevolusi cara orang berkomunikasi, mengakses informasi, dan mengonsumsi media. Sejarahnya merupakan perkembangan kompleks yang melahirkan internet seperti yang kita kenal sekarang. Pada tahun 1950-an, ide jaringan komputer global pertama kali dikemukakan oleh J.C.R. Licklider dari MIT pada tahun 1958. Amerika Serikat menyadari bahwa mereka memerlukan sistem komunikasi yang tidak dapat terpengaruh oleh serangan nuklir Soviet. Pada saat itu, komputer merupakan mesin besar dan mahal yang hanya digunakan oleh ilmuwan militer dan staf universitas. Kesulitan dalam menggunakan sistem seperti itu menyebabkan berbagai ilmuwan, insinyur, dan organisasi meneliti kemungkinan jaringan komputer berskala besar. Pada tahun 1965, jaringan komputer area luas pertama diciptakan oleh Massachusetts Institute of Technology atau MIT. Pada tahun 1969, pesan pertama dikirim melalui ARPANET, pendahulu internet antara dua komputer di UCLA dan Stanford Research Institute. Istilah internet pertama kali digunakan pada tahun 1974 untuk menggambarkan jaringan yang dapat berkomunikasi satu sama lain. Pada tahun 1976, program email pertama diciptakan oleh Ray Tomlinson. Sistem nama domain atau DNS diciptakan pada tahun 1983 yang memungkinkan navigasi internet lebih mudah. Lalu, pada tahun 1989, Tim Berners-Lee menemukan World Wide Web yang memudahkan akses dan berbagai informasi di internet. Browser web pertama, Mosaic, dirilis pada tahun 1993 yang membuat internet lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Lalu, pada tahun 1998, Google didirikan yang merevolusi cara orang mencari informasi di internet. Munculnya platform media sosial seperti Facebook dan Twitter pada pertengahan tahun 2000-an mengubah cara orang berinteraksi satu sama lain di internet. Pada tahun 2007, iPhone pertama dirilis yang memudahkan akses internet di perangkat seluler. Internet terus berkembang pada tahun 2010 dengan munculnya layanan streaming seperti Netflix dan Spotify yang mengubah cara orang mengonsumsi media. Dilanjut pada tahun 2016, mobile self-driving pertama diuji di jalanan umum yang menunjukkan potensi internet untuk merevolusi transportasi. Secara keseluruhan, internet telah berkembang pesat sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1950-an. Internet mempunyai dampak yang besar terhadap masyarakat, mengubah cara orang berkomunikasi, mengakses informasi, dan mengonsumsi media. Ini juga memudahkan orang untuk terhubung satu sama lain dimanapun lokasi mereka. Hal ini juga memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi mengenai berbagai topik, mulai dari berita dan politik hingga hiburan dan juga pendidikan. Internet juga mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian dengan munculnya e-commerce dan juga pasar online. Secara keseluruhan, internet telah mengubah cara orang hidup, bekerja, dan berinteraksi satu sama lain. Hal ini telah merevolusi cara orang untuk berkomunikasi, mengakses informasi, dan mengonsumsi media. Perkembangan internet sepanjang sisa tahun 1960-an dan awal 1970-an. Komunitas dan disiplin penelitian yang berbeda menginginkan komunikasi yang lebih baik di antara anggota mereka yang mengembangkan jaringan komputer mereka sendiri. Ini berarti internet tidak hanya berkembang tetapi juga ada banyak versi dari internet ada secara independen satu sama lain. Melihat potensi memiliki begitu banyak komputer berbeda yang terhubung melalui satu jaringan, para peneliti, khususnya Robert Kahn dari DARPA dan Vinton Cerf dari Universitas Stanford, mulai mencari cara untuk menghubungkan berbagai jaringan. Dan yang mereka hasilkan adalah internet
Protocol Suite, yaitu terdiri dari Transmission Control Protocol dan Internet Protocol, juga dikenal sebagai TCP atau IP. Mengenalkan konsep ini adalah pertama, dari militer akademik. Pada awal 1980-an, internet masih di bawah kendali militer. Terdiri dari campuran jaringan operasional dan penelitian. Banyak yang masih eksperimental selama tahun 1980-an. Hal ini bergeser dari keterlibatan orang militer dan menuju penelitian akademis. Kelompok peneliti baru dari luar komunitas kontraktor ARPA mulai mendapatkan akses ke ARPANET, dan pengguna militer pindah ke jaringan mereka sendiri yang lebih berorientasi pada pertahanan. Peran users atau warga dalam pengembangan internet. Biasanya pengguna digambarkan sebagai konsumen semata yang hanya menggunakan perangkat tertentu untuk kebutuhan mereka. Namun dalam kasus internet, para pengguna berperan besar dalam meningkatkan performa dan layanan internet. Contohnya dalam penemuan dan pengembangan email. Ketika Lawrence Robert menjelaskan rencana awalnya untuk ARPANET, tujuan yang dia promosikan adalah platform untuk berbagi resource, memungkinkan individu di situs yang berbeda untuk berbagi perangkat keras, perangkat lunak, dan data. Email dikembangkan oleh users, bukan para engineer ARPANET, yang memungkinkan terjadinya resource sharing. Popularitas email tidak diramalkan oleh para perencana. Peran users atau warga dalam pengembangan internet. Langkah pertama dalam memperluas akses sipil warga non-militer ke internet diperaksarai oleh komunitas ilmuwan komputer. Cara lain penelitian sipil memperoleh akses ke internet adalah melalui jaringan area lokal di universitas mereka. Pada 1980-an, pertumbuhan internet meroket. Pada musim gugur 1985, sekitar 2.000 komputer memiliki akses ke internet. Pada akhir 1987 ada hampir 30.000 dan pada Oktober 1989 jumlahnya meningkat menjadi 1.509. Sebagian besar ledakan pertumbuhan internet selama paruh kedua tahun 1980-an tidak berasal dari perluasan ARPANET itu sendiri, tetapi dari pertumbuhan jumlahnya jaringan yang melekat padanya. Email dan pergerakan fokus pengembangan internet. Mengapa popularitas email begitu mengejutkan? Salah satu jawabannya adalah bahwa hal itu mewakili perubahan radikal dalam identitas dan tujuan ARPANET. Pada mulanya, alasan ARPANET untuk membangun jaringan telah difokuskan pada penyelidikan akses ke komputer daripada orang. Dalam membenarkan kebutuhan akan jaringan, Robert telah membandingkan biaya penggunaan jaringan dengan biaya pengiriman data komputer oleh media lain. Tetapi dia tidak membandingkan biaya email dengan biaya sarana komunikasi lainnya. Paradigma berbagai sumber daya mungkin telah membutakan komunitas ARPANET terhadap potensi pengguna jaringan lainnya. Web dan terobosan Tim Berners-Lee. Internet mengalami perubahan besar mulai diadopsi secara luas diantaranya setelah pada 1989 Tim Berners-Lee dari CERN menemukan World Wide Web, juga dikenal sebagai WWW atau web. Di World Wide Web, dokumen disimpan di server web dan diidentifikasi oleh URL, dihubungkan oleh hypertext link dan diakses melalui web browser. Berners-Lee menemukan web browser pertama yang disebut www dan banyak lainnya muncul tak lama setelah itu. Yang paling terkenal adalah Mosaic yang diluncurkan pada tahun 1993 dan kemudian menjadi Nextpace. Baik, materi selanjutnya adalah browser pertama. Peluncuran browser Mosaic pada tahun 1993 menyebabkan lonjakan signifikan dalam jumlah penggunaan internet, terutama karena memungkinkan orang untuk mengakses internet dari komputer rumah atau komputer kantor biasa. Terus ada Netscape Navigator, yang bersama dengan Microsoft Internet Explorer menjadi browser web pertama yang benar-benar mainstream. Selanjutnya ada kemunculan Web 2.0
pendorong besar lain dari pertumbuhan web adalah pengenalan konsep yang dikenal sebagai Web 2.0. Terus ini menjelaskan versi web yang dimana lebih baru. Terus ada individu memainkan peran yang lebih aktif dalam pembuatan dan distribusi konten web, suatu yang sekarang kita sebut sebagai media sosial. Terus selanjutnya ada fase pertumbuhan masif. Ponsel awal memungkinkan orang untuk mengakses internet tetapi lambat dan dimodifikasi. Apple iPhone yang rilis pada tahun 2007 memberikan pengalaman penerusan seluruh pertama yang serupa kepada orang-orang yang mereka dapat dari komputer. Terus jaringan kabel 3G cukup cepat untuk memungkinkan email dan penjelajahan web. Selanjutnya ada perkembangan internet di berbagai negara. Internet berasal dari Amerika Serikat, tetapi perkembangan secara global tidak seperti berasal hanya dari Amerika Serikat ke seluruh dunia. Sebaliknya, jangkauan globalnya dihasilkan dari konvergensi banyak pengembangan jaringan di berbagai negara. Mulai tahun 1970-an, banyak negara lain membangun jaringan data. Ini bukan tentang apakah negara-negara ini mengadopsi teknologi Amerika. Ini adalah tentang apakah dan bagaimana mereka akan menghubungkan jaringan nasional atau pribadi mereka yang ada ke internet. Terus ada kunci kesuksesan internet. Sejarah internet bukan merupakan kisah tentang sebuah inovasi yang berpusat pada penemu individu atau permintaan pasar. Internet tidak dibangun untuk menanggapi permintaan populer. Sebaliknya, proyek internet memulai memungkinkan komando militer dan etos penelitian universitas, di mana minat eksperimental teknis yang lebih diutamakan daripada aplikasi komersial. Mungkin kunci kesuksesan komersial internet di kemudian hari adalah bahwa proyek tersebut menginternalisis kekuatan kompetitif pasar dengan menyatukan suara-suara dari berbagai kelompok kepentingan dan kemungkinan mereka untuk beradu pendapat mengenai desain internet dan sebagainya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.